أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri. Tanpa terasa ya, hari ini kita sudah masuk di Idul Fitri dan kita sudah melalui Ramadan, Masya Allah ya. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Ali ingin sapa pemirsa yang ada di studio nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bu? Alhamdulillah. Dari Majelis Taklim mana nih? Kami dari Majelis Taklim Al-Furqaniyah Cikarang Utara, Bekasi. Bekasi, Masya Allah. Mudah-mudahan di hari yang baik ini kita mendapatkan ilmu yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, hakikat dari kemenangan. Yang kedua, tetap istiqomah setelah Ramadan. Dan yang ketiga, sampai bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Taufikur Rahman, dan juga Ustadz Syam. Dan baik, langsung aja yuk kita akan bahas tema kita yang pertama, hakikat dari kemenangan, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa bergetar gitu Kiai ya pada saat tadi malam, mulai dari tadi malam takbir dikumandangkan di mana-mana, Masya Allah. Iya, karena memang tidak ada jaminan bahwa Ramadan tahun depan kita akan bertemu lagi atau tidak. Ya Allah. Itulah yang membuat kita sedih. Karena memang kalau Ramadan ada tahun depan, belum tentu umur kita sampai ke arah sana. Benar banget ya, mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini Amin. diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik Kiai, mohon ilmunya, hakikat dari kemenangan ini apa Kiai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya cintai, ibu-ibu yang ada di studio, para pemirsa di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan bermuwajahah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan buat kita semua. Ada satu fenomena yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita, bahwa setiap kali datang hari raya Idul Fitri diekspresikan dengan penuh rasa gembira dan dirayakan dengan sukacita. Maka hari itu sebagian besar dari kita menyebutnya hari kemenangan. Benarkah kita sedang mengalami kemenangan? Kalau toh memang iya, kemenangan apa? Kemenangan untuk apa yang kita rayakan? Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, yang namanya kemenangan, yang namanya menang, berhasil mengalahkan sesuatu dari lawan kita. Sesuatu itu bisa hal-hal yang sifatnya menjajah,
membelenggu, menindas. 1 bulan kita berperang, ada hal yang kita lawan. Apa itu? Hawa nafsu. Itu yang menjajah, itu yang menindas, itu yang membelenggu kehidupan kita. Maka lewat Ramadan kita perangi hawa nafsu. Bukan artinya kita matikan, tapi kita kendalikan. Nafsu sering datang kepada kita menggoda dengan tampang yang tidak menyeramkan. Ia seringkali datang dengan tampang yang enak. Diiming-imingi kita dengan hal-hal yang serba nikmat. Padahal sesungguhnya di balik itu larangan-larangan Allah yang justru kita terabas. Itulah nafsu. 1 bulan Ramadan selama itu kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Nafsu yang menindas, menjajah, membelenggu kehidupan kita sebagai umat Islam. Makanya dalam salah satu pertempuran yang terjadi di bulan Ramadan, perang Badar, selesai perang, pasukan orang-orang beriman kembali. Setelah mereka kembali, Rasulullah berkata, kita baru saja kelar, selesai dari peperangan kecil. Dan sekarang kita sedang menuju peperangan besar. Sahabat heran, ya Rasul, perang Badar perang yang hebat, perang yang dahsyat. Pasukan kita jumlahnya kalah dengan pasukan kaum kafir. Pertempuran yang terjadi maha dahsyat. Kenapa Tuhan bilang pertempuran itu kecil? Justru sekarang kita akan berangkat menuju peperangan yang paling besar. Apa peperangan besar selain perang Badar? Kata baginda Nabi, perang Badar itu perang kecil. Kita sekarang sedang berangkat menuju peperangan besar, yaitu jihadun nafsi. Perang melawan dan mengendalikan hawa nafsu. Bapak Ibu, saudara-saudara, karena itu ketika 1 Syawal orang beriman melaksanakan dan merayakan hari raya Idul Fitri 1 bulan kemarin, dia digembleng untuk mengendalikan hawa nafsunya lewat puasa, lewat memperbanyak amal ibadah, malam qiyamul lail, menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Itu baru berhak merayakan hari kemenangan. Minal aidin wal faizin. 1 bulan lamanya dia mengendalikan nafsunya, berpuasa menahan rasa lapar dan haus. Hatinya kemudian jadi bersih, enggak ngomongin orang, tidak berbuat fasik, tidak melakukan kemaksiatan, diiringi dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Malamnya mendirikan sholat taraweh, lalu tadarus Quran. Masuk 1 Syawal, dia berhak merayakan hari kemenangan. Maaf, yang terjadi di masyarakat kita kan, puasa enggak, taraweh ogah, ngomongin orang jalan terus. Tapi begitu tanggal 1 Syawal pagi-pagi udah ribet paling fasih. Minal aidin ya, selamat lebaran ya, selamat lebaran ya. Puasa enggak, mau menang dari mana? Bapak Ibu saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Nah, mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu anugerah. Maka dia tidak bisa diberangus. Tapi Islam mengajarkan dikendalikan sesuai dengan ajaran dan tuntunan dari Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Dan Masya Allah ya, sesaat lagi kita juga akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa. Tetap istiqomah setelah Ramadan. Bersama guru kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Taufikur Rahman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, nada sikah, Masya Allah ya. Dan kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri. Dan saat ini kita akan membahas tentang tetap istiqomah setelah Ramadan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, mohon ilmunya, silakan guru. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri. Bu, Ibu, libur kan puasanya ya? Iya. Alhamdulillah. Puasa haram kalau lebaran. Idul Fitri ya. Iya, ya. Bahasanya kekeramat ketemu Ibu Fitri Cakep. bersama staf miliknya ikan patin. Cakep. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah. Ikhwafillah rahimakumullah. Bagaimana kita bisa menjaga amalia yang sudah bisa istiqomah di bulan suci Ramadan, lantas begitu kelar Ramadan, betul-betul tetap bisa continue. Pertama, harus paham dulu apa pengertian istiqomah. Al-Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran mendefinisikan istiqomah adalah i'tadilu ala ta'atillah aqdan qaulan wa fi'lan wa dawimu ala dzalika, yang artinya tetap tegak lurus untuk taat kepada Allah baik secara akidah, perkataan dan perbuatan, dan bisa selalu continue selama-lamanya. Itu pengertian istiqomah. Dan yang kedua, nonsen kita menjalankan segala macam perbuatan baik yang sifatnya profesi dunia, lebih-lebih bekal akhirat tanpa istiqomah. Makanya banyak yang teriak, Ustadz, istiqomah itu berat. Jelas, kalau mau ringan namanya istirahat. Ya. Nah, modal yang kedua, setelah kita paham apa itu istiqomah, sebelum kepada puncak istiqomah ada beberapa I sebelumnya. Jadi kalau saya simpulkan ada 4 I.
Ada berapa Bu? 4. I. Kepiting di dalam kerang, kerang dicepit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Asik. Oke Bu? Oke. Alhamdulillah. Ya Bang Pokek ke buah batu, oke lah kalau begitu. Oh. Yang pertama I-nya, ada berapa tadi Bu? 4. Alhamdulillah masih connect. Takutnya efek opor ayam jadi lupa Bib. Udah lemas kena opor ayam. Ya, yang pertama jelas siap atau tidak siap adalah ilmu. Ketika kita mengetahui ilmunya, bagaimanakah yang namanya Syawal? Oh iya, Syawal itu artinya peningkatan. Ketika tahu Syawal itu meningkat, mau nggak hanya di Ramadan saja kita meningkat tadarusnya. Nggak hanya di Ramadan saja meningkat untuk berjamaahnya. Nggak hanya di Ramadan saja untuk meningkat yang namanya berbaginya. Tapi Syawal artinya peningkatan, ilmunya mengajarkan kita tetap harus meningkat. Yang kedua, tidak cukup. Yang kedua setelah ilmu, iman. Iman ini yang menghantarkan kepada kita, makanya Allah gambarkan ketika iman kita selalu dicas di dalam surat ke-24 juz ke-18 ayat ke-51. Gambarannya ketika sudah ilmu dibarengi iman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yakunu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kalau sudah ada ilmu ada iman, ya baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan ada panggilan innama sesungguhnya karena adanya qaulal mu'minin, ucapan orang-orang yang beriman ketika diseruan untuk qiyamul lail, diserukan untuk berjamaah, jawabannya cuma 2 kata, sami'na wa ata'na. Apa Bu? Sami'na wa ata'na. Nah habis lebaran tetap sami'na wa ata'na, jangan jadi berubah, nggak ada tarawih, berubah ujungnya sami'na wa pikir-pikirna, jangan. Setelah ilmu iman, yang ketiga ikhlas. Apa Bapak Ibu? Ikhlas. Ikhlas. Ini peranan yang betul-betul akan mendorong nanti kepada muaranya adalah istiqomah. Makanya dalam Quran surat ke-98 juz ke-30 ayat ke-5 Allah memerintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan kita untuk ibadah melainkan dengan meluruskan niat kita. Jadi mau Ramadan ataupun tidak Ramadan, karena kita menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ingat loh. Jadi ikhwah fillah yang menyimak acara ini, ketika kita hanya menjadikan diri kita hamba Ramadan, pasti patuhnya di Ramadan doang. Di Ramadan rajin berjamaah, di Ramadan rajin qiyamul lail, di Ramadan rajin tadarus Qur'annya, di Ramadan rajin berbaginya. Tapi tidak menjadi hamba Allah, kelar Ramadan finish semuanya. Nah ini perlu betul-betul ikhlas. Nah baru setelah 3 I ini bisa kita pegang, akan mendampakkan kepada I yang terakhir, yang kita pengen ini, istiqomah. Kalau sudah istiqomah, garantinya bukan Taufikur Rahman yang menjamin, sampai Allah Ta'ala sampai berjanji, baik yang di dunia maupun di akhirat. Di dunianya Allah berjanji buat mereka yang istiqomah, sebab bukan hanya di Ramadan saja, Syawal, Zulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, sampai ketemu lagi tahun depan Ramadan, maka untuk kondisinya Allah Ta'ala sebutkan di surat ke-41, juz ke-24, ayat ke-30. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu yang saya sebutin surat demi surat, nyampe rumah kalau suami nanya bisa jawab apa enggak itu? Agak. Tuh ya, penting dicatat. Allah Ta'ala berjanji di surat Fussilat ayat ke-30, innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dia beriman, dia istiqomah, maka Allah berjanji untuk dunia akhiratnya, akulah pelindung kamu. Beb, kalau Allah yang udah ngelindungin, Allah yang udah jadi backingan kita, bahasa anak gaulnya mah, udah ikan bawal ser terong, lo jual gue borong. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi bukan hanya di dunia, bahkan kelak di akhirat pun Allah Ta'ala berjanji di surat yang lain, di surat ke-46, juz ke-26, ayat 13, ayat 12, mohon maaf, ayat 13, 14. Di dunianya Allah cukupin, ya, di akhiratnya, Masya Allah, apa janji Allah? Ulaika ashabul jannah, mereka penghuni surganya Allah. Allahu Akbar. Baik. Terima kasih guru ilmunya. Waduh nikmat banget ya. Dan sesaat lagi kita akan lengkapi pengetahuan kita dengan tema kita Masya Allah nih. Sampai bertemu lagi Ramadan bersama Ustadz Syam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri. Dan kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri, Masya Allah. Dan kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga nih ya. Sampai bertemu lagi Ramadan bersama guru kita Ustadz Syam. Ya Allah Ustadz Syam. Ini kalau misalnya baca temanya sedih banget ya. Sedih Bang Ali. Ya Allah. Sudah sepatutnya ketika kita menyambut sesuatu dengan gembira, maka kita akan melepasnya dengan kesedihan. Allahu Akbar. Apalagi mungkin ada yang belum Di maksimal, Ramadannya. ya. Yang maksimal aja menyesal, apalagi yang tidak maksimal. Masya Allah. Beri ilmunya Nusa Mama kita sampai bertemu lagi Ramadan, kita harus gimana sih? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pergi membawa amal kita dan kita berharap Ramadan pergi meninggalkan ampunan untuk kita. Jadi Ramadan pergi membawa dosa-dosa kita, Ramadan pergi meninggalkan ampunan untuk kita, Ramadan pergi melaporkan amal ibadah kita, segala amaliyah Ramadan yang kita lakukan, semoga Allah terima, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini banyak yang menyesal Bang Ali. Banyak yang menyesal mungkin kemarin tidak memaksimalkan Ramadannya. Mungkin kemarin mengatakan nanti saya ketemu Ramadan tahun depan. Padahal tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Sebelum masuk bulan suci Ramadan ada doa yang kita ucapkan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Namun setelah bulan Ramadan itu berlalu, apa yang kita ucapkan? Ya Allah, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna a'malana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna qira'atana minal Qur'anil azim. Ya Allah, terima amaliyah Ramadanku. Karena sahabat-sahabat Nabi SAW, hari-hari mereka tak ada satupun yang luput daripada Ramadan.
6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka meminta untuk bertemu dengan Ramadan. Dan sampai 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta untuk diterima amal ibadah Ramadannya. Ibu-ibu, Masya Allah. Jadi bukan hanya urusan kue aja Bu. Jadi bukan hanya urusan baju lebaran aja. Jadi ternyata urusan apa? Urusan kita berdoa. Karena tidak ada jaminan amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesedihan terjadi karena berpisah dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana sedihnya kita nanti akan berpisah daripada kehidupan kita, di mana orang akan menangis. Ada sebuah kisah dalam sebuah riwayat. Tersebutlah ada seorang saleh bernama Sya'ban. Ada yang mengatakan dia adalah seorang sahabat, ada yang mengatakan dia adalah seorang tabi'in, ada yang mengatakan dia tabi'in. Wallahu ta'ala alam. Namun kisah ini bagus untuk diambil pelajaran. Sya'ban adalah orang yang senantiasa berjamaah ke masjid. Maka suatu ketika Sya'ban tidak hadir di masjid. Maka kata sang imam, "Aina Sya'ban? Di mana Sya'ban?" Kata sahabat-sahabat yang lain, "Belum kelihatan." Maka dari itu dikatakan, "Apakah Sya'ban sedang sakit? Kalau begitu mari kita jenguk Sya'ban." Maka setelah sholat subuh dikumandangkan atau didirikan, maka mereka berangkat menjenguk yang namanya sahabat Sya'ban tadi. Mereka berjalan setelah sholat subuh, nanti tiba di rumah Sya'ban, nanti pukul 9 pagi. Saking jauhnya rumah Sya'ban daripada masjid. Sedangkan kata sahabat-sahabatnya, Sya'ban tidak pernah terlambat masuk ke masjid. Subhanallah, jauh jarak rumahnya, namun Sya'ban tidak pernah terlambat. Kata sahabat yang datang ke rumahnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," dijawab dari dalam rumah. Maka kata yang menjenguknya, "Apakah benar ini rumah Sya'ban?" "Benar, saya istrinya Sya'ban." "Apakah suamimu sedang terbaring sakit?" Maka kata istrinya, "Betul, suamiku sedang terbaring. Tapi bukan terbaring sakit, namun terbaring meninggal dunia." Menangis teman-temannya mengatakan, "Subhanallah, Sya'ban nanti mati baru tidak ke masjid. Ada orang nanti mati baru masuk masjid. Ya, kalau Sya'ban nanti mati baru tidak ke masjid. Ada orang nanti disolatin baru dia masuk ke masjid." Subhanallah. Jadi tenang aja nih, jamaah yang tidak pernah masuk masjid, kalau Anda muslim pasti akan masuk masjid. Entah masih hidup atau udah mati nanti baru masuk masjidnya. Subhanallah. Sama dengan yang perempuan-perempuan muslimah yang tidak mau menutup aurat, ya tenang aja. Kalau bukan pas hidup menutup aurat, pas meninggal dunia nanti ditutupin auratnya sama orang yang mandiin, sama orang yang kafani. Subhanallah. Tinggal pilih mau pasang sendiri atau mau dipasangin. Nanti pas jadi jenazah. Sebaiknya kita jangan menyesal pada akhirnya. Nah, ketika ditanyakan meninggal dunia, menangis para sahabatnya, ditanyakan, kata istrinya, "Ada kalimat-kalimat aneh yang keluar dari mulut suamiku ketika dia hendak meninggal dunia." Apa dikatakan dalam mulut suaminya? Mengatakan, "Ya Allah, seandainya lebih jauh. Ya Allah, seandainya lebih jauh." Lalu dia katakan, "Seandainya yang baru. Seandainya yang baru." Lalu dia katakan, "Seandainya semuanya. Seandainya semuanya." Dia terus-menerus mengulang pertanyaan ini. Mengapa tidak lebih jauh? Mengapa bukan yang baru? Dan mengapa bukan semuanya? Ternyata apa yang dikatakan Sya'ban, karena dalam Al-Quran disebutkan, "Fakashafna 'anka ghita'ak, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Apa kata Al-Quran? "Fakashafna 'anka ghita'ak." Dibukakan tabirnya. Pada suatu ketika nanti orang akan dibukakan tabirnya. Kelihatanlah semua itu Bu. Dosa kita, pahala kita, Ramadan 2020 kita, Ramadan 2021 kita. Ya, kurangnya amal-amal kita. Dibukakan semua. Lalu orang-orang akan menyesal. Kata Sya'ban, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa Sya'ban mengucapkan itu? Karena dia sudah melihat pahalanya berjalan kaki ke masjid. Dia katakan, seandainya saya tahu begini pahalanya jalan kaki ke masjid, saya minta, ya Allah, kenapa rumahku tidak lebih jauh daripada ini? Subhanallah. Padahal jalan kaki 2 jam ke masjid baru nyampe. Dia minta sama Allah, ya Allah, seandainya aku tahu begini pahalanya jalan kaki ke masjid, saya minta ya Allah, jauhkan rumahku lebih jauh lagi. Lalu dikatakan lagi, kenapa bukan yang baru? Ternyata Sya'ban sudah melihat pahalanya bersedekah. Suatu ketika musim dingin diberikan jaket baru oleh istrinya. Lalu dia pakai jaket baru tersebut. Lalu di luarnya dia pakai mantel yang udah tua.
Karena saking dinginnya pada saat itu. Dia berjalan ke masjid lalu di tengah jalan ada orang yang kedinginan. Diberikan jaketnya, namun sayangnya yang diberikan adalah jaket yang bekas. Subhanallah. Dia lihat pahala bersedekah, dia katakan, seandainya ku tahu begini pahalanya sedekah, saya kasih yang baru. Kenapa bukan yang baru? Begitu pula dia katakan, kenapa bukan semuanya? Karena suatu ketika dia memberikan makanan, namun dibagi dua dengan dirinya karena dia dalam keadaan lapar. Dia katakan, seandainya saya tahu begini pahalanya sedekah makanan, tidak usah saya makan, biarin saya kelaparan. Subhanallah, saya berikan semua makanan tersebut. Semua orang akan menyesal. Yang maksimal aja menyesal, apalagi yang tidak memaksimalkan Ramadannya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya, sehingga kita lebih maksimal lagi di Ramadan selanjutnya. Insya Allah, selamat jalan bulan Ramadan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Spesial Idul Fitri. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Spesial Idul Fitri, Masya Allah. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan ini. Insya Allah pertanyaan ini akan mewakili pertanyaan pemirsa di rumah ya. Guru, ini nanti pertanyaan ini untuk bareng-bareng nih ya, Insya Allah ya. Ali baca yang pertanyaan, sebenarnya ada 2 pertanyaan nih, mohon maaf Guru. Ini dari @wanda_www ya. Ustadz, saya mau tanya, kalau lagi puasa sunnah seperti Syawal, lalu kita diundang makan, apakah boleh kita membatalkannya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana tata cara puasa Syawal yang benar? Karena ada yang bilang kan harus berurutan, harus boleh lengkap-lengkap, yang penting masih di bulan Syawal gitu. Nah, mohon ilmunya Guru. Baik, pertanyaannya nih mewakili pertanyaan masyarakat luas, masyarakat banyak. Saya dan para guru di sini membagi tugas saja karena memang ada 2 cara. Pertama, dari saya membolehkan untuk tidak melakukan puasa. Sebab baginda Nabi bilang begini, ahabbul a'mal ilallah as-surur tudkhiluhul alal muslim. Amalan yang Allah paling cintai adalah memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada muslim yang lainnya. Jadi ketika kita berpuasa, lalu saya bertamu ke rumah Wan Ali menyuguhkan hidangan sebagai bentuk penyenangan, rasa menggembirakan muslim, tuan rumah, saya membatalkan puasa saya. Dan soal ibadah puasa saya yang saya batalkan, saya dan Allah saja yang tahu. Mudah-mudahan itu tetap dicatat sebagai sebuah amalan dan pahala yang berlipat ganda. Jadi dari saya membolehkan karena idkhalus surur, membahagiakan muslim yang lain. Sebab Imam Nawawi juga memberikan fatwa seperti itu. Kalau tuan rumahnya tidak senang yang disuguhkan kita tidak makan, maka lebih baik makan, buka, batalin puasa. Sebab puasanya puasa sunnah. Nah cuman ada ilatnya. Nah nanti ilatnya giliran Kiai Taufikur Rahman. Saya pikir begitu, beliau tinggal nambahin. Masya Allah, silakan Guru. Baik, terima kasih ya Wan Ali. Ya, jadi buat ikhwafillah yang ingin tetap berlanjut puasa pun boleh. Tadi Kiai Fikri mengatakan buat berbuka karena menyenangkan kepada tuan rumah. Tapi ada satu hadis lagi yang bisa dapat dua-duanya. Tuan rumah senang, puasa nggak jebol. Iya, ya karena bicara sunnah Habib, tetap kontraknya yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjain dapat pahala, ditinggalkan gak dosa. Makanya tadi Kiai Fikri mengatakan ya boleh, apalagi dengan niat menyenangkan tuan rumah. Tapi satu hadis lagi menyebutkan man soma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang puasa sehari niatnya karena Allah. Kalau ada niatnya karena Allah, mau ada makanan, mau ada lebaran, disiapin opor ayam. Karena dia ingat ba'adahullah ta'ala wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan dirinya dari sentuhan api neraka sejauh 70 tahun orang melangkah.
Nah jadi tetap dia berpuasa, bilang sama tuan rumah, tapi ujungnya boleh. Biar bapak senang udah disiapin, kayaknya boleh nih saya pulang. Ada tikus pada beranak, saya bungkus buat anak gitu. jadi puasanya tetap jalan. Oh, iya. Nah, tuan rumah tetap senang karena makanan dibawa pulang. Dibungkus ya. Iya. Masya Ya, Allah. Ustaz Sam. Itu trik atau cara ya, siap puasa tetap jalan ya. Baik, Ustaz Syam, mungkin ada yang pertama, mungkin ini yang paling sering jadi polemik ya. Apa itu? Urutan Syawal puasanya. Oh, Ya. maka itu adalah sesuatu yang disepakati aja. Mungkin seandainya sama dengan tadi, boleh dibatalkan, boleh tidak dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena ini adalah amalan sunnah supaya tidak sok-sokan kita depan teman kita gitu kan, diundang, oh gue lagi puasa gitu kan. Itu kan amalan sunnah, harusnya hanya dia dan Allah yang tahu gitu. Kemudian yang kedua, masalah urutannya. Masalah urutan tidak harus berurut 1 sampai 6, tidak. Boleh selang-seling harinya atau boleh dirangkai di Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, dapat keutamaan Senin Kamis juga. Jadi terserah, boleh berurutan, kalau kuat berurutan 6 hari. Mungkin ada orang yang membatalkan puasanya, tidak puasa cuma di hari tasyrik aja, di hari lebaran aja, besoknya langsung puasa dia. Ya boleh saja, langsung 6 hari, jadi lebaran sesungguhnya dia adalah setelah 6 hari Syawalnya. Atau mungkin dia cuma mau selang-seling. Oh jangan dulu deh karena banyak tamu undangan. Jangan dulu deh karena masih ada undangan, mau silaturahim ke rumah nenek, mau silaturahim. Apalagi sekarang masa pandemi gitu ya. Maka sangat cocok untuk berpuasa sunnah. Begitu mungkin, wallahu ta'ala alam. Saya tambahin ya. 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 Memang tadi yang sudah dikatakan guru-guru kita, tinggal yang mana kita mau ambil. Benar Bang. Yang penting yang nggak boleh itu tuan rumah maksa. Oh. Makan kagak lu gue bacok. Misalnya. Nah itu nggak boleh. Udah gue siapin nih. Oh. Gue siapin Capek-capek. capek-capek. Yang serba maksa itu nggak boleh. Yang serba maksa kalau maaf saya sedang puasa, tuan rumahnya nggak tersinggung. Oh ya sudah, dengan hati yang enak teruskan puasa. Tapi kalau misalnya saya mau membahagiakan dan menyenangkan Wan Ali, saya akan makan, insya Allah pahala puasa. Tetap saya. terhitung ya. Tetap ada. Tetapi lagi-lagi tuan rumah jangan sampai memaksakan. Sebab segala hal yang serba memaksa itu Tidak boleh. Tidak Apalagi memaksa pakai dalil. Kan puasa sunnah aja nggak apa-apa. Ente batal. gitu. Makan di sini kan beda sama makan di pasar. Iya. Makan di sini sama di pasar sama-sama nggak pakai masker. Ya Allah ya iyalah. Apalagi kalau sampai pengumuman gitu, Bang Ali, kalau dia katakan sebenarnya saya lagi puasa tapi demi kamu saya makan. Wah, Itu udah nggak bisa juga ya. itu ya nggak boleh. Nah itu saya Ibnu Adam mengatakan bahwa jangan kau telanjangi saudaramu dengan perkataan kamu berpuasa apa tidak, silakan dimakan. Sebab kalau dia berkata bahwa saya sedang berpuasa, dikhawatirkan oleh Ibnu Adam akan terkena penyakit ujub. Tapi kalau dia berkata bahwa saya sedang tidak berpuasa, dia hatinya akan sedih. Karena itu Ibnu Adam bilang jangan sampai kau menyakiti perasaan saudaramu. Dan kalau berpuasa, dia mengaku berpuasa, dikhawatirkan penyakit ujub akan hingga. Wallahu a'lam bishawab. Wah, baik udah lengkap banget nih ya. Tinggal kita mau ambil yang mana, insya Allah yang terbaik yang kita ambil ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Spesial Idul Fitri. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, berbuat baik juga melaksanakan ibadah banyak di bulan Ramadan itu baik tapi terbilang biasa. Tapi bisa mengkontinyukan ibadah-ibadah baik berjamaahnya, baik tadarus Qur'annya, baik qiyamul lailnya di luar Ramadan, ini baru luar biasa. Nah inilah yang namanya istiqomah. Karena ketika kita sudah tekuni istiqomah, bahasa saya mah lewat bahasa pantun sederhana. Naik kereta berbekal delima dibawa dari kota Mekah. Hidup ibadah kita bisa istiqomah, yakin hidup kita pasti barokah.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma gfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Syam, dan Dasikah, terima kasih juga. Dan untuk seluruh pemirsa yang ada di studio dan di rumah. Dan saya Ali Zainal mewakili seluruh kerabat kerja Cahaya Hati Indonesia mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.